Cek, bisa kita mulai? Monggo, Bu Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang nanti juga akan sebagai narasumber kita pada siang hari ini, para partisipan yang sudah hadir, para nawak Kota Malang, nawak Dispenduk Kota Malang yang tetap setia mengikuti acara kita. Jumpa lagi dalam acara Dukcapil Kota Malang menyapa masyarakat pada sesi ketiga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Sudarmanto sebagai narasumber kita untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Aster. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Yang kami hormati warga masyarakat Kota Malang yang tergabung dalam Zoom DNN Dispenduk Capil Kota Malang sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil kembali menggelar Dukcapil Menyapa Masyarakat sesi ketiga, di mana dalam sesi ini kita akan mencari masukan, solusi permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat Kota Malang. Oleh karena itu, kami beri kesempatan nanti kepada warga masyarakat yang tergabung dalam sesi Zoom DNN ini, nanti kalau ada permasalahan bisa disampaikan baik melalui chat maupun bisa secara langsung nanti akan diatur oleh pembawa acara. Baik, perkenalkan, nama saya Sudarmanto, sehari-hari selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Pendidikan dan Pemanfaatan Data. Pada siang hari ini, pada sesi ketiga, saya mendapatkan jadwal untuk menjadi narasumber dalam rangka diskusi berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Malang. Semoga acara ini ada manfaatnya bagi warga masyarakat Kota Malang yang ada permasalahan ataupun ada dihadapi dalam rangka untuk memperoleh dokumen kependudukan. Pada kesempatan siang hari ini bisa bergabung melalui link Zoom yang telah kami sediakan, sehingga nanti bisa mengajukan permasalahan, pertanyaan, ataupun masukan-masukan yang dalam rangka untuk perbaikan pelayanan kami di Kabupaten Malang. Sesi Dukcapil Menyapa Masyarakat ini dikemas dalam rangka untuk berdialog langsung kepada warga masyarakat Kota Malang melalui Zoom, melalui udara, di mana forum ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh bergabung sesuai dengan link yang sudah kami berikan untuk memberikan masukan, saran, kritik ataupun permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan. Kritik yang kami harap adalah kritik yang sifatnya membangun buat Dispenduk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena tanpa dari warga masyarakat, tanpa dari Bapak Ibu sekalian memberikan masukan-masukan kepada kami, seolah-olah kami sudah paling sempurna, padahal dari kami masih banyak sekali kekurangan ataupun ketidakjelasan barangkali mungkin bagi warga masyarakat, maka itu yang bisa memberikan masukan adalah warga masyarakat itu sendiri. Kami merasa sudah paling baik, kami merasa paling super, tapi kenyataannya mungkin masih banyak yang perlu dibenahi. Karena itu melalui forum ini monggo warga masyarakat Kota Malang untuk bisa bergabung memberikan masukan dan juga memberikan kritik yang sifatnya membangun. Dan juga kalau ada permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, mungkin melalui forum ini, melalui Zoom ini kita bisa diskusikan, saling sharing pendapat.
Baik, Ibu Bapak sekalian yang tergabung dalam Zoom ini, mungkin saya sebelum nanti ada pertanyaan atau penanya ataupun masukan, mungkin saya sedikit memberikan ilustrasi gambaran melalui materi yang sedikit akan kami sampaikan, mungkin bisa menjadikan gambaran apa sih Dispenduk Capil itu dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, Pak Wahyu, mohon untuk di-share untuk materi ini. Baik. Nah, topik pada siang hari ini dari saya adalah GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. GISA ini merupakan suatu dasar bagi Dispenduk dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat, agar masyarakat itu menyadari dan sadar akan kepentingan ataupun kebutuhan tentang administrasi kependudukan. Karena apa? Karena kependudukan, administrasi kependudukan itu merupakan dokumen-dokumen yang sangat vital dan sangat penting sekali untuk kehidupan sehari-hari. Memang administrasi kependudukan bukan merupakan kebutuhan dasar, tapi mendasari semua urusan kehidupan di Indonesia. Karena apa? Karena semua pelayanan-pelayanan publik yang ada di masyarakat, yang ada di lembaga-lembaga, semua mensyaratkan dokumen kependudukan. Kalau Ibu Bapak tidak mempunyai KTP, Ibu Bapak tidak mempunyai kartu keluarga, maka akan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik. Apalagi sekarang semua pelayan-pelayan di lembaga publik itu adalah berbasis nomor induk kependudukan. Nah, disinilah GISA itu bergerak untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Inilah dari pengertian dari GISA itu sendiri adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Nah, disinilah masyarakat diajak untuk mengintrospeksi dirinya, apakah sudah memiliki dokumen kependudukan atau belum. Karena apa? Karena pemerintah telah membuat suatu regulasi-regulasi dalam rangka untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Kenapa? Karena memang sangat penting sekali administrasi kependudukan dalam rangka kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mempunyai dokumen kependudukan, kita tidak mempunyai identitas, maka kita bukan siapa-siapa lagi. Karena apa? Karena kalau kita ketemu di jalan, ketemu orang yang tidak dikenal, pertama kali yang ditanyakan adalah namanya siapa, alamatnya di mana, pembuktiannya di apa. Ini adalah di identitas, yaitu di KTP. Maka seseorang yang ditanya orang atas nama ataupun alamat, tapi tidak bisa menunjukkan identitas kita, maka apa yang kita sampaikan adalah tidak akan dipercaya oleh orang. Disinilah pentingnya administrasi kependudukan. Maka bisa merupakan gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang mempunyai warga masyarakatnya mempunyai dokumen akan dirinya sendiri. Ini sangat penting sekali untuk seluruh warga masyarakat. Tidak hanya di Kota Malang, tapi di seluruh Indonesia. Nah, kita bicara di Kota Malang, maka penduduk warga masyarakat Kota Malang, mari kita buka dokumen kita sendiri, apa yang belum kita miliki. Apakah kartu keluarganya belum punya, apakah KTP-nya belum punya, apakah akte kelahirannya belum punya, apakah akte perkawinannya belum punya, dan sampai dengan anak-anak kita yang dulu tidak mempunyai dokumen kependudukan, tidak mempunyai identitas, maka sekarang sudah difasilitasi oleh pemerintah yang namanya kartu identitas anak atau anak. Oh, itu. Baik, kita lanjut.
Program pokok DISA. Yang pertama adalah program sadar kepemilikan dokumen kependudukan. Inilah sebagai program yang pertama akan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan itu sendiri. Bagaimana kita menyadari bahwasanya pentingnya dokumen kependudukan. Jangan sampai bahwasanya dokumen kependudukan akan dipergunakan tapi belum memiliki, sehingga biasanya masyarakat kalau orang Jawa itu bilang menjadi nabrak-nabrak karena akan mengurus sesuatu tapi dokumennya tidak dimiliki. Oleh karena itu, inilah sadarnya kepemilikan dokumen harus kita mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari pribadi kita akan kesadaran akan dokumen kependudukan itu sendiri. Karena ini sangat penting sekali, karena sekarang semua layanan-layanan publik yang ada di pemerintahan kita di Kota Malang, basisnya adalah dokumen kependudukan, yaitu nomor induk kependudukan. Jadi kesadaran dari diri kita sendiri. Setelah kita sadar dari diri sendiri, mungkin kita akan menularkan kepada anggota keluarga sekeliling kita akan pentingnya dokumen kependudukan. Bagaimana mungkin terhadap anak, istri, saudara, bisa dicek apakah sudah memiliki dokumen kependudukan atau belum. Ini yang mendasari adanya GISA yang pertama, yaitu sadar akan kepemilikan dokumen kependudukan. Dan yang kedua, program sadar akan pemutakhiran data. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya sekali, yaitu sadar akan pemutakhiran data. Apakah data kita itu sudah dimutakhirkan, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di saat ini. Apakah kalau ada perubahan-perubahan dokumennya itu apakah sudah diperbarui, sudah dimutakhirkan atau belum. Karena sangat penting sekali ini. Sehingga tidak ada atau jangan sampai terjadi bahwasanya antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain itu tidak sama identitasnya atau biodatanya. Satu contoh, di KK namanya A, di KTP namanya menjadi B, di akte kelahiran menjadi C. Nah, ini data-data pemutakhiran inilah yang harus dilakukan, dimutakhirkan, dibetulkan. Kalau memang ada perubahan, segera untuk dilakukan perubahan. Termasuk bagi yang adanya perubahan yang dulu belum menikah, sekarang sudah menikah, sudah berkeluarga, maka untuk segera dimutakhirkan. KK-nya, KTP-nya untuk segera update lagi dengan status yang sudah menikah. Demikian juga mungkin dari pendidikan yang dulu di KK, di KTP masih pelajar, mahasiswa, sementara sekarang sudah bekerja, sudah menjadi anggota TNI, menjadi Polri, menjadi dokter. Itu perlu untuk dimutakhirkan, untuk didata, untuk dibetulkan datanya. Inilah namanya pemutakhiran data penduduk. Sadar akan data kita yang harus benar. Oleh karena itu, kami berharap kepada warga masyarakat, marilah data-data yang belum benar, data-data yang tidak sesuai dengan kondisi yang real saat ini untuk segera dimutakhirkan. Sehingga datanya menjadi benar semua. Itu sadar yang kedua. Sadar yang ketiga yaitu pemanfaatan data kependudukan. Sekarang sudah eranya era digital, eranya era kerjasama. Oleh karena itu, data-data kependudukan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan kepada warga masyarakat. Karena apa? Karena data tersebut sebagai basis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Data itu akan dimanfaatkan. Satu contoh, pemberian bantuan sosial. Dalam memberikan bantuan sosial, pemerintah selalu akan memanfaatkan data yang ada di Dispenduk. Apakah namanya benar, apakah NIK-nya sudah benar, apakah alamatnya sudah benar, apakah tercatat atau tidak. Nah, ini data-data itu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka untuk pemberian bantuan. Kemudian kalau ibu bapak mengikuti BPJS kesehatan, maka data yang dimanfaatkan adalah data kependudukan menggunakan nomor induk kependudukannya. Inilah pemanfaatan data ini sangat berkaitan erat dengan kepemilikannya maupun pemutakhiran, sehingga data yang dimanfaatkan oleh lembaga itu adalah data yang sudah benar, dimanfaatkan oleh mereka-mereka untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
Kemudian sadar yang keempat yaitu belum sadar melayani administrasi. Nah, ini yang sadar di sini adalah tugas dari Dispenduk. Kita dengan sadar untuk melayani administrasi kependudukan. Karena apa? Karena dokumen kependudukan administrasi kependudukan menurut Undang-Undang 23 tahun 2006 itu menjadi hak seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Itu menjadi hak. Sehingga kami selaku lembaga pemerintah yang diberi tugas, diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya administrasi kependudukan, kita harus sadar melayani itu. Kami akan memberikan pelayanan sebaik mungkin, semudah mungkin, sesuai dengan regulasi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi, 4 sadar inilah sebagai pokok dari gerakan Indonesia Sadar Administrasi. Kalau ini semua sudah dilakukan, ini semua sudah dijalani oleh warga masyarakat, insya Allah pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat, di layanan publik yang diterima oleh warga masyarakat Kota Malang akan berjalan dengan baik. Lanjut, Pak. Nah, pengertian akan sadar. Tadi di depan sudah saya sampaikan, sadar pentingnya dokumen kependudukan. Sangat penting sekali untuk menyadari. Mari kita sadar dari diri kita dulu. Sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Ini menjadi kita mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Akan pentingnya dari dokumen kependudukan itu sendiri. Kalau kita sudah sadar, kita sudah memahami pentingnya dokumen kependudukan, maka akan dengan sadar sendiri untuk mengurus, memenuhi, melengkapi dokumen-dokumen yang belum kita miliki. Dan yang kedua, sadar pentingnya data kependudukan yang benar. Nah, ini di depan tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan masalah pemutakhiran data. Pentingnya akan data yang benar. Jangan sampai data yang ada di dokumen kependudukan itu tidak sama dengan data kenyataannya. Yang harusnya statusnya sudah menikah, tapi di KTP, di KK masih belum menikah. Yang di KK dan KTP barangkali mungkin ada tanggal lahir yang salah, itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan akte kelahirannya, alamatnya mungkin sudah berpindah. Maka inilah pentingnya akan kebenaran dari data tersebut. Kita sadar bahwasanya dokumen kita itu harus benar, akan nanti tidak menyulitkan dalam menerima pelayanan kepada masyarakat oleh pelayanan publik, karena sekarang semua dokumen paralel harus sama. Yang terakhir, sadarkan pemanfaatan data kependudukan. Tadi di depan sudah sampaikan pemanfaatan data ini banyak yang digunakan adalah data kependudukan. Baik itu untuk pelayanan di rumah sakit, pelayanan di kepolisian, pelayanan di BPJS, pelayanan di pertanahan, itu semua dalam memanfaatkan data kependudukan yang ada. Kita harus sadar bahwa data kita itu bisa dimanfaatkan untuk pelayanan bagi diri kita di lembaga-lembaga itu. Lanjut, Pak. Nah, pengertian siapa yang harus sadar Adminduk. Nah, ini siapa sih yang harus sadar itu? Nah, siapa yang harus sadar? Yang pertama adalah masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Harus sadar masyarakat, mulai dari pribadi-pribadi itu menyadari bahwasanya pentingnya dokumen kependudukan. Kemudian dari petugasnya, dari petugas Dispenduk, itu harus sadar akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini penting sekali karena kita sudah diberi amanah oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian lembaga pengguna data, nah, ini lembaga-lembaga itu juga harus sadar akan data tersebut, pentingnya data dan rahasianya data. Dan sampai lembaga-lembaga itu menggunakan data kita digunakan yang tidak semestinya, sehingga data itu bisa dicuri. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Siapa saja yang harus sadar, mulai masyarakat, petugas, dan lembaga pengguna. Lanjut. Nah, tingkatan gerakan dari kesadaran dari desa, kelurahan, mulai dari sampai kecamatan, kabupaten, provinsi Indonesia, sehingga mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas itu adalah kita harus sadar, semuanya harus sadar. Lanjut, Pak.
Nah, tujuan akhir dari GISA. Puncak akhir dari GISA adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang kependudukan. Inilah tujuan akhir bahwasanya terwujudnya Indonesia yang sadar akan administrasi kependudukan sehingga warga masyarakat Indonesia tidak ada satupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Ini sebagai tujuan akhir dari GISA bahwasanya pemerintah itu mengharapkan mewajibkan semua penduduk itu mempunyai dokumen kependudukan yang dibutuhkan. Yang terakhir, saya kira itu sedikit informasi atau paparan dari saya. Barangkali mungkin ada dari peserta, ada dari warga masyarakat yang tergabung di Zoom ini, mungkin ada masukan atau ada koreksi atau mungkin ada permasalahan yang perlu kita diskusikan. Monggo, mungkin nanti bisa menulis di chat atau bisa juga raise hand, nanti akan dibantu oleh host kami untuk membuka audionya maupun videonya agar nanti bisa kita komunikasi. Demikian Bu Esther dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan mungkin ada yang bertanya. Ya, terima kasih Bapak Sudarmanto atas paparan yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali ya Pak bagi warga masyarakat dan juga mungkin juga bagi petugasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui paparan materi yang telah disampaikan tadi, kita jadi mendapatkan info, kita juga tahu betapa pentingnya dokumen kependudukan kita. Dan dengan adanya GISA, diharapkan Bapak Ibu semua warga masyarakat Kota Malang dapat tertib administrasi kependudukan, karena dokumen kependudukan merupakan dasar dari data kependudukan kita untuk mengakses pada berbagai macam pelayanan yang ada di pelayanan publik. Baiklah, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan ini, sudah cukup banyak pertanyaan yang ada Pak Darmanto. Mungkin Pak Wahyu bisa di-share sebentar TikTok dari Pak Dirjen. Monggo Mas Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, ada yang bertanya pada saya seperti di atas ini. Pertanyaan kira-kira gini, Pak, sekarang kartu keluarga itu dicetak tidak warna biru seperti dulu. Sekarang seperti kertas putih biasa, seperti fotokopian. Nah, teman-teman, saya beritahu ya, saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan agar pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan bisa lebih cepat, bisa lebih mudah. Hal ini sudah diatur di dalam Permendagri nomor 108 dan 109 tahun 2019. Layanannya bisa online dan dicetak dengan kertas putih biasa. Dari 24 layanan Dukcapil, 22 layanan sudah bisa dicetak dengan kertas putih biasa. Yang belum bisa dengan kertas putih biasa hanya KTPL dan kartu identitas anak. Dan kepada penduduknya diberikan kesempatan mencetak sendiri dokumennya. Boleh minta filenya ke Dinas Dukcapil. Jadi rekan-rekan mengurus online, persyaratannya diupload. Nanti kalau sudah selesai, filenya dikirim ke teman-teman lewat email atau WhatsApp. Setelah itu teman-teman bisa cetak sendiri dokumennya di rumah dengan kertas HVS warna putih, ukuran A4, tebalnya atau beratnya 80 gram. Dan program ini dengan menggunakan kertas putih biasa ini, negara melakukan penghematan yang besar. Setiap tahun kurang lebih Dukcapil pusat sampai dengan daerah menghemat 400 miliar rupiah. Ini langkah-langkah pembenahan dan penghematan yang dilakukan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dari pusat sampai dengan daerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak Darmanto.
Ini ada Pak Siap, Bu. Rizky. Nggih. Ini ada Pak Rizky. Pak Rizky ini bertanya, mohon izin bertanya, apakah ada batas waktu untuk pengurusan Adminduk? Saya sudah lama tinggal di Kota Malang, tetapi belum pindah ke Kota Malang. Saya warga luar Kota Malang. Monggo, Pak Darmanto. Baik, terima kasih Bu Aster. Dari Pak Rizky, ini yang sudah lama tinggal di Kota Malang tapi belum KKKTP Malang. Untuk pengurusan dokumen kependudukan memang tidak ada batas waktunya. Kapanpun, dimanapun bisa mengurus dokumen kependudukan. Jadi tidak ada batas waktunya. Hanya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya kalau tidak salah itu di pasal 15, bahwasanya di sini disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di satu tempat 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sesuai dengan kebutuhannya harus melaporkan diri. Nah, kata-kata melaporkan diri ini adalah untuk mendaftarkan diri di tempat yang ditempati yang baru. Jadi kalau memang Pak Rizky itu di Kota Malang sudah lama tapi belum ber-KTP Malang, silakan untuk diurus kepindahannya di Kota Malang. Kalau masih KTP-nya lokasinya di sekitar Kota Malang, mungkin bisa melakukan pindah tempat, datang ke Dukcapilnya mungkin warga Kabupaten Malang atau warga Kota Batu atau warga Pasuruan, itu bisa datang ke Dispenduknya untuk minta surat keterangan pindah untuk dibawa ke Kota Malang. Akan tetapi kalau Pak Rizky ini ternyata penduduk luar pulau yang mungkin memerlukan waktu dan biaya sehingga tidak sempat atau tidak bisa ke sana, mungkin bisa datang ke Dispenduk Kota Malang untuk minta bantuan pindah tempat ke Kota Malang. Nanti akan difasilitasi oleh petugas Dispenduk Capil Kota Malang untuk penerbitan SK PWNI dari kota asal. Jadi memang tidak ada batas waktunya, tapi memang di undang-undang itu sudah disebutkan seperti itu. Jadi silakan Pak Rizky kalau yang sudah lama di Kota Malang untuk diurus dokumen kependudukannya di Kota Malang agar urusannya di Kota Malang lebih mudah. Baiklah itu Bu Aster. Terima kasih Pak Darmanto. Bagaimana Pak Rizky? Sudah jelas nggih? Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Darmanto tadi. Pertanyaan kedua ini dari Ibu Marisa. Selamat siang Ibu Marisa, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung. Ibu Marisa bertanya Pak, bagaimana kepengurusan akte yang hilang? Karena saya warga Kota Malang, akan tetapi akte kelahiran saya terbitan Banyumas. Monggo Pak Darmanto. Baik Bu Marisa, ini yang akte kelahirannya hilang. Memang sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 untuk pengurusan dokumen kependudukan itu sekarang asasnya adalah asas domisili. Tidak seperti dulu waktu Undang-Undang 23 tahun 2006 itu adalah asas peristiwa. Kalau sekarang asas domisili. Jadi di mana penduduk tersebut itu bertempat tinggal, disitulah untuk mengurus dokumen kependudukannya. Nah, seperti Bu Marisa dulu akte kelahirannya terbitan dari Banyumas, tapi sekarang tinggal di Kota Malang, maka kalau itu hilang bisa diurus di Kota Malang. Nah, prosedurnya silakan Bu Marisa datang ke Dispenduk untuk mengajukan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang tersebut nanti akan difasilitasi oleh petugas kami yang di Dispenduk untuk memintakan konfirmasi data dulu ke pihak Dukcapil Banyumas. Apakah benar dokumen kependudukan yang hilang ini adalah memang benar-benar terbitan dari Dukcapil Banyumas. Kalau nanti sudah terkonfirmasi benar akte kelahirannya Bu Marisa itu terbitan Dukcapil Banyumas, maka Dukcapil Kota Malang nanti akan menerbitkan kutipan keduanya. Jadi jangan khawatir, jangan susah bahwasanya walaupun terbitan dari Banyumas, sekarang di Kota Malang, silahkan bisa mengurus di Kota Malang. Dengan catatan, semoga Bu Marisa masih punya kopiannya, sehingga untuk kita minta konfirmasi ke Dukcapil Banyumas itu masih bisa melacaknya. Kalau tidak punya kopiannya, tidak
sudah tidak ingat nomornya, ini yang agak kesulitan. Maka coba kalau yang hilang dicari dulu kopiannya, minimal mengetahui atau mempunyai datanya, yaitu nomornya dan tahun terbitnya. Saya kira itu Bu Marisa, jadi bisa diurus di Kota Malang walaupun terbitan dari Banyumas. Baik, Itu, terima Bu Esther. kasih. Baik, terima kasih Bapak Sudarmanto, juga Ibu Marisa yang sudah atensi untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Sekarang ada Ibu Ara, Pak Darmanto. Ibu Ara ini bertanya, kakek saya meninggalnya sudah lama, sedangkan dokumen almarhum sudah tidak ada sama sekali. Ya, apakah masih bisa diuruskan akta kematiannya? Terima kasih, monggo Pak Darmanto, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Ara. Ini yang biasanya ini saudara-saudara atau keluarga-keluarga kita yang zaman-zaman dulu, tempo dulu yang memang dari sisi dokumen dulu kan belum begitu tertib, belum begitu memahami pentingnya akan dokumen, maka tidak terurus pada waktu itu. Bu Ara, ini yang meninggal lama, ini dokumen kependudukan kapanpun bisa diurus, jadi jangan khawatir. Dengan syarat bahwasanya kalau memang Bu Ara, orang tuanya itu yang meninggal sudah sekian puluh tahun dan sekarang sudah sama sekali sudah tidak mempunyai dokumen kependudukan sama sekali, silakan datang ke Dispenduk dengan membawa surat pengantar baik dari RT, RW maupun kelurahan untuk mengajukan penerbitan dokumen akte kematian orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, karena dokumen tersebut nanti itu di Dispenduk tidak akan bisa terproses karena tidak mempunyai dokumen sama sekali, maka dari Dispenduk Kota Malang akan diterbitkan surat yang namanya surat penolakan. Surat penolakan tersebut nanti bisa dibawa oleh Bu Ara ke Pengadilan Negeri untuk minta penetapan bahwasanya orang tua Bu Ara itu adalah namanya ini, tanggal lahirnya ini mungkin, meninggalnya tahun ini, alamat terakhir di Kota Malang ini. Nah, dari putusan pengadilan itulah hasil dari penolakan dari Dispenduk, nanti Dispenduk akan menerbitkan dokumen akte kematiannya berdasarkan dari penetapan pengadilan itu. Semuanya bisa ditempuh, Ibu. Jadi jangan khawatir selama persyaratan-persyaratan dipenuhi. Bu Ara bisa minta pengantar dari RT RW, kelurahan, ya, yang menyatakan bahwasanya namanya ini telah meninggal tahun sekian. Kemudian dibawa ke Dispenduk untuk pengajuan dengan mengisi beberapa formulir-formulir isian, nanti sama Dispenduk akan diterbitkan surat penolakan kalau memang dokumen-dokumen yang bersangkutan memang sudah tidak ada sama sekali. Hanya untuk memastikan bahwasanya putusan pengadilan hanya untuk memastikan bahwasanya seseorang itu meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian atas nama ini warga Kota Malang. Itu hanya sebagai dasar untuk penerbitan dokumen kita secara pasti. Saya kira itu Ibu Ara, Bu Esther. Terima kasih Bapak Sudarmanto. Bagaimana Bu Ara, sudah jelas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sudarmanto. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini ada Pak Tirta. Pak Tirta juga ingin bertanya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Saya mau membuat akte kelahiran anak saya, tetapi nama saya di surat nikah tidak sama dengan KK dan KTP saya. Yang benar adalah surat nikah. Bagaimana caranya agar saya dapat merubah nama di KK dan KTP? Saya sudah mempunyai akta lahir dan nama saya di akta lahir juga salah sesuai dengan KK KTP. Terima kasih, monggo Pak Sudarmanto. Baik, terima kasih Bu Esther. Selamat siang Pak Tirta, terima kasih atas pertanyaannya. Inilah yang di depan tadi di awal sudah sampaikan bahwasanya sadar akan pemutakhiran data. Nah, apabila data kita tidak benar, tidak sesuai, maka akan menjadi kendala kita dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik. Nah, untuk sebagai dasar Dispenduk untuk nama, sebagai alas dasarnya nama adalah akte kelahiran. Nah, inilah yang perlu
Pak Tirta yakini apakah di akte kelahiran itu sudah benar atau salah. Nah, kalau memang akte kelahirannya itu sudah benar, maka semua dokumen kependudukannya harus disamakan dengan yang ada di akte, baik itu KK, KTP, surat nikah. Dibetulkan semua sehingga sama dengan yang di akte kelahiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila di akte kelahiran dirasa diyakini oleh Pak Tirta itu adalah salah, maka akte kelahiran itulah yang harus dibetulkan lebih dulu. Nah, cara pembetulan akte kelahiran kalau itu merubah nama, ya, jadi contohnya mungkin dari nama Anto menjadi Bambang, lah ini kan ada perubahan, maka itu harus melakukan penetapan di pengadilan. Nah, nanti kalau sudah ada penetapan dari pengadilan atas perubahan nama atau pembetulan nama itu, baru dibawa ke Dispenduk untuk kita terbitkan catatan pinggir perubahan nama. Nah, setelah dibetulkan perubahan namanya, baru dokumen yang lain itu untuk disesuaikan dengan dokumen yang terbaru. Ini langkah yang pertama. Kemudian bagaimana dengan mengurus akte kelahiran anaknya? Nah, agar akte kelahirannya juga menjadi benar, maka pertama langkahnya adalah yang dibetulkan adalah biodatanya punya Pak Tirta dulu, yaitu nama itu dulu tadi. Itu harus dibetulkan dulu sebelum mengurus akte kelahiran anaknya. Karena apa? Karena nanti kalau Pak Tirta mengurus akte kelahiran anaknya dengan data yang masih salah, justru malah efeknya menjadi panjang. Tidak hanya dokumennya Pak Tirta saja yang tidak benar, tapi dokumen anak-anaknya Pak Tirta juga menjadi tidak benar. Oleh karena itu langkah pertama adalah yang dibetulkan adalah namanya dari Pak Tirta itu. Apakah disesuaikan dengan akte kelahiran, kalau memang akte kelahiran sudah benar, atau akte kelahirannya memang dibetulkan dulu sesuai dengan menurut Pak Tirta mana yang benar. Ini langkah yang harus dilakukan sehingga dokumen Pak Tirta nanti menjadi benar sesuai dengan tadi di GISA tadi, sadar akan pemutakhiran data tadi. Jadi nyambung, ada kita sadar bahwasanya data kita itu ada yang tidak benar, maka harus dibenarkan dulu. Itu Pak Tirta dari saya. Terima kasih Bapak Sudarmanto. Bagaimana Pak Tirta? Sudah jelas nggih jawaban dari Pak Sudarmanto? Oke, kalau sudah jelas, sebelum kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, mohon izin untuk kami share TikTok lagi dari Bapak Dirjen. Monggo Pak Wahyu. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Teman-teman, terkait dengan video yang sedang viral, yang mengkaitkan chip dalam KTPL dengan upaya untuk menyadap atau mencari seseorang atau merekam seseorang atau untuk mengikuti seseorang. Teman-teman semuanya, perlu saya jelaskan bahwa apa yang ditulis atau yang disiarkan, diviralkan melalui video ini, ya, yang teman-teman lihat sebelumnya, itu adalah framing yang tidak benar. Kementerian Dalam Negeri tidak punya iktikat untuk menyadap atau mengikuti warga negara dengan chip yang ada dalam KTPL. Chip itu gunanya untuk menyimpan data, menyimpan foto, menyimpan sidik jari, dan menyimpan data seperti yang ada dalam KTP elektronik. Tidak ada fasilitas atau instrumen untuk menyadap. Jadi tidak ada.
urgensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyadap warga negaranya, untuk mengikuti warga negara yang ada di negeri kita ini. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu khawatir, video yang sedang saya tanggapi ini tidak benar. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Baiklah, terima kasih Bapak Wahyu atas share TikTok-nya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya, nggih Pak. Ini dari Pak Mawan. Pak Mawan ini ingin bertanya, selamat siang, mohon izin, data KK KTP saya ada perubahan data, sehingga diperlukan update data untuk mengurus BPJS Kesehatan. Yang saya tanyakan, mengapa setiap perubahan data tersebut tidak langsung terupdate juga di BPJS Kesehatan maupun lembaga-lembaga yang lain? Terima kasih. Monggo Pak Darwanto. Baik, terima kasih Bu Aster. Untuk Pak Mawan, KK dan KTP untuk mendaftar BPJS tidak terupdate. Jadi ceritanya begini Bapak Mawan khususnya. Jadi Dispenduk itu mempunyai kerjasama dengan lembaga-lembaga pelayanan publik yang mengakses data kependudukan, data penduduk warga seluruh Indonesia, termasuk di Kota Malang, termasuk BPJS yang mengakses. Nah, data yang ada di Dispenduk itu ada yang namanya DWH, data warehouse yang ada di Dirjen Kemendagri, itu yang diakses secara langsung oleh lembaga-lembaga pelayanan publik. Nah, data kependudukan itu adalah sifatnya dinamis. Setiap perubahan-perubahan itu akan masuk ke server yang ada di pusat. Nah, kenapa lembaga-lembaga pelayanan publik kok datanya mengakses belum sama dengan yang ada di Dispenduk? Ada beberapa kemungkinan bahwasanya data yang digunakan oleh lembaga tersebut adalah data yang tidak real time, data yang tidak mengikuti perubahan secara dinamis Dispenduk. Datanya cut off. Sehingga data diambil, kalau data itu ada perubahan di Dispenduk, kalau data itu di cut off oleh lembaga tersebut tidak real time, maka data tersebut tidak akan sama dengan data yang ada di Dispenduk. Karena data Dispenduk adalah data real time yang sewaktu-waktu setiap saat itu selalu berubah oleh orang yang mengalami perubahan itu. Kalau lembaga seperti BPJS kok datanya tidak sama, ini dari pihak BPJS sendiri yang tidak real time mengakses datanya Dispenduk. Sehingga datanya di BPJS adalah mungkin masih menggunakan data yang lama. Nah, inilah yang perlu ditelusuri oleh Bapak Mawan, ditanyakan kepada BPJS bahwasanya data di Dispenduk adalah sudah benar. Kalau mungkin Pak Mawan kurang yakin, Pak Mawan bisa datang ke Dispenduk melalui WA, melalui chat link dari Dispenduk, menyampaikan keluarnya dan difoto itu data KK KTP-nya akan kita konsolidasi ulang, akan kita validasi ulang. Nah, dari validasi ulang itulah nanti bisa dipakai untuk ke BPJS. Dari BPJS akan mengikuti apa yang telah kita validasi. Nah, ini ada lembaga-lembaga yang memang datanya itu adalah data statis. Sekali ngambil dipakai seterusnya. Tidak mengikuti real time-nya data Dispenduk. Sehingga seseorang yang sudah mengalami perubahan data jadi Dispenduk, tapi lembaga tersebut tidak mengakses yang terbaru real time, maka datanya tidak akan sama. Nah, inilah yang barangkali mungkin dialami oleh Pak Mawan. Tapi jangan khawatir, nanti kalau Pak Mawan ada perubahan itu silahkan bisa kontak ke BPJS, kita kontak ke Dispenduk untuk kita lakukan validasi ulang. Tapi yakinlah bahwasanya data yang dibentuk adalah datanya sudah benar, tinggal dari lembaga itu untuk mengakses secara real time saja. Saya kira itu, Bu Aster. Begitu nggih Pak Mawan penjelasan dari Bapak narasumber kita, dan terima kasih untuk Pak Dar atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan Pak, saya lihat ini cukup menarik, yaitu dari Ibu Fafa.
Selamat siang, maaf saya bertanya di luar topik yang Bapak sampaikan. Saya pernah melihat kakak yang mana status anak tertulis lainnya di kolom hubungan dalam keluarga. Nah, itu apa tidak bisa diganti statusnya menjadi anak gitu nggih, Pak? Walaupun memang kita tahu kalau anak tersebut bukan anak kandung dari kepala keluarga, tetapi anak kandung istrinya dengan suami yang pertama. Dan posisinya di bawah anak kandungnya. Ibu Fafa merasa kasihan, jadi kan kasihan gitu. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fafa. Ini memang menjadi dilema juga bagi petugas kami Bu Fafa, bahwasanya hubungan dalam keluarga itu adalah ditarik hubungan terhadap kepala keluarga. Nah, yang disebut sebagai hubungan terhadap anak terhadap kepala keluarga itu adalah yang hanya anak kandung saja. Anak kandung saja itu yang ditulis dalam KK menjadi status hubungan adalah anak. Nah, bagaimana dengan anak bawaan oleh istri barangkali mungkin? Anak bawaan dari istri dalam kartu keluarga untuk hubungannya dengan kepala keluarga itu tidak bisa disebutkan sebagai anak, tapi disebut sebagai lainnya, hubungan dengan lainnya dengan kepala keluarga, karena di dalam regulasi kami, dalam aplikasi kami untuk hubungan dengan kepala keluarga yang bisa dituliskan sebagai anak adalah hanya anak kandung. Anak bawaan dari istri itu menjadi hubungan dengan kepala keluarga adalah menjadi lainnya. Ini untuk dipahami bahwasanya di aplikasi ataupun di sistem kami memang seperti itu, bahwasanya anak hanya anak kandung terhadap hubungan kepala keluarga. Jadi garis lurusnya dengan kepala keluarga adalah sebagai lainnya. Karena ini berkaitan dengan masalah hubungan darah atau nasab dari kepala keluarga. Ini memang menjadi dilema Ibu sekalian, tidak aja barangkali mungkin tidak hanya Bu Fafa tapi juga kami sendiri di Dispenduk juga mungkin menjadi dilema, tapi itulah yang harus kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada di kami. Saya kira itu Bu Aster. Ya, terima kasih Pak Darmanto. Bu Fafa demikian ya penjelasan dari Pak Darmanto. Jadi Bu Fafa juga mengetahui infonya, juga jadi jangan khawatir dengan status anak tersebut pada kakak ya Bu, sebab sudah merupakan regulasi yang ada pada Dispenduk Capil. Pak, ini ada sebuah apresiasi dari Pak Rizky mengucapkan terima kasih atas penjelasan Bapak tadi. Katanya kata Pak Rizky sangat jelas dan memuaskan gitu Pak. Dispenduk Capil memang bisa ya Pak. Bisa. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Mutia. Bu Mutia bertanya, Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, saya kakak Malang, mau mengurus akta kelahiran anak, tetapi saya dan suami sedang bertugas di Jakarta dan kesulitan untuk pulang ke Malang, apakah ada solusi? Karena akte anak kami butuhkan untuk pemberkasan di kantor. Matur nuwun, demikian Pak Sudarmanto, monggo. Baik, terima kasih Bu Mutia. Dispenduk apa saja yang tidak bisa dilakukan di Dispenduk, semuanya bisa. Semuanya bisa. Makanya semboyannya Dispenduk adalah Dispenduk bisa. Walaupun Bu Mutia ada di Jakarta, kakak KTP-nya lah KTP Malang, Bu Mutia masih bisa mengurus dokumen kependudukannya di Kota Malang. Dengan apa? Karena pelayanan kami adalah sudah pelayanan online. Jadi pelayanan online tidak mengenal batas waktu dan tempat. Walaupun Bu Mutia di Jakarta, tetap bisa mengurus dokumen kependudukannya di Dukcapil Kota Malang. Mengurus akte putranya bisa. Bu Mutia tinggal akses yang namanya siapel.kotamalang.go.id. Nanti barangkali mungkin Pak Wahyu mungkin bisa ditampilkan alamat
online kita yang khususnya buat Bu Mutia yang ada di Jakarta yang mau mengurus akte kelahiran di Kota Malang. Ini bisa mengakses link kami untuk pelayanan online-nya. Nah, ini Bu Mutia, ini dashboard dari si Apple ya, tinggal ketik aja di Google Chrome atau Mozilla si Apple.malangkota.go.id akan muncul semacam ini, tinggal Ibu daftar ya, nanti tampilkan nama Ibu, NIK, kemudian nomor yang aktif, email, kemudian bikin akun, passwordnya apa. Nanti kita tinggal didaftarkan saja. Nanti akan setelah mendaftarkan, Ibu akan mendapatkan semacam pemberitahuan untuk lebih lanjut untuk masuk login ke si Apple. Sangat mudah sekali karena di situ sudah ada petunjuknya. Dan bagaimana dengan formulir-formulirnya? Di si Apple itu juga sudah disiapkan formulir-formulir yang harus diisi. Tinggal diakses, diklik formulir yang ada, itu di dispenduk.malangkota.go.id. Itu Ibu sudah bisa mendownload semua persyaratan yang Bu Mutia butuhkan. Sudah bisa di situ. Nah, ini di web dispendukcapil.malangkota.go.id. Nanti di sini nih persyaratan formulir. Ibu tinggal memilih apa, mau yang diurus apa. Akan mengurus akte kelahiran, tinggal di-download aja untuk akte kelahiran. Nah, ini di sini akte kelahiran persyaratannya apa? Ya, di situ sudah disebutkan. Kemudian formulirnya apa saja yang harus di-download di situ. Jadi tidak perlu harus pulang ke Malang, Bu Mutia. Dari Jakarta sudah bisa mengurus dokumennya. Ya, jadi jangan khawatir, walaupun Bu Mutia di Jakarta masih tetap bisa mengurus dokumen kependudukan di Kota Malang sesuai dengan asas domisilinya Ibu di Kota Malang sesuai dengan regulasi Undang-Undang 24 tahun 2013. Pengumpulan dokumen sesuai dengan domisili. Domisili dasarnya apa? KK dan KTP. Tapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut tidak tinggal di Kota Malang, di luar Kota Malang masih bisa mengurus dokumennya. Saya kira itu Bu Mutia, jelas Bu Ye? Yes, bagaimana Bu Mutia sudah jelas ya, dan terima kasih untuk Pak Sudarmanto. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Ariana Dewi. Selamat siang Dukcapil, mohon izin bertanya. Saya baru saja mengurus dokumen akte kelahiran anak saya dan kakak yang baru. Sudah jadi dan sekarang dokumennya kertas biasa warna putih. Apa boleh kalau saya laminating, Pak? Karena takut rusak. Terima kasih. Monggo Pak Sudarmanto mungkin dapat memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Ariana. Memang itu sesuai dengan tadi dari disampaikan TikToknya Pak Dirjen, sesuai dengan Permendagri 109 tahun 2019, bahwasanya dokumen kependudukan saat ini tidak menggunakan kertas security lagi, tapi hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang sudah menggunakan QR code atau tanda tangan elektronik. Jadi kalau semuanya takut hilang, takut rusak, mau dilaminating, boleh dilaminating, tidak masalah dilaminating agar tidak rusak karena hanya kertas biasa. Tapi diingat, sebelum dilaminating sebagai kepala keluarga harus tanda tangan lebih dulu, harus ditandatangani lebih dulu di kolom kepala keluarga. Kalau memang Bu Ariana mungkin takut nanti rusak atau apa, sekarang diperbolehkan kalau Bu Ariana minta file PDF-nya. Jadi kemana-mana Ibu sudah tidak perlu membawa belangko, tidak membawa kartu keluarganya, tapi cukup Ibu Ariana membawa file di
PDF di HP. Sewaktu-waktu dibutuhkan tinggal dicetak ulang. Itu sudah diperbolehkan menurut regulasi. Jadi kalau takut mau di laminating tidak masalah, karena nanti kalau setiap ada perubahan, dokumen itu akan diperbaharui dengan dokumen yang baru. Boleh di laminating. Monggo Bu Ariana biar lebih aman. Terima kasih Bapak Sudarmanto. Saya izin satu pertanyaan lagi nggih Pak, karena waktu yang Iya, terbatas. monggo. Kita satu pertanyaan lagi. Ini dari Bapak Tio. Bapak Tio bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya. NIK KTP saya tidak bisa dipakai waktu mau vaksin kedua. Mohon petunjuknya langkah apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Monggo Pak Dar. Baik, terima kasih Pak Tio. Ini menjadi aneh. Kalau NIK waktu vaksin pertama itu bisa dipakai, tapi untuk vaksin yang kedua kok tidak bisa dipakai. Nah ini yang menjadi aneh. Kenapa? Karena seharusnya kalau vaksin pertama NIK-nya sudah bisa diakses secara otomatis, vaksin yang kedua pun juga pasti akan bisa diakses. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Kemungkinan ini adalah ada kesalahan di pihak penyelenggara vaksinasi, vaksinnya. Barangkali mungkin sedang error jaringannya atau sedang error datanya. Tapi yang jelas kalau dari Dispenduk data NIK Pak Tio, vaksin pertama diakses, berarti datanya sudah benar. Dan seharusnya vaksin kedua pun kalau di tempat pelayan vaksin itu sudah benar, maka harusnya bisa mengakses. Karena tidak ada perubahan di Dispenduk antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Maka ini yang perlu dipertanyakan, yang perlu ditelusuri adalah di tempat vaksin Pak Tio waktu tidak bisa diakses. Apakah yang pertama, apakah sudah benar untuk ngentri datanya? Karena yang di-entry adalah 16 digit, 16 nomor. Jangan-jangan salah satu nomor NIK-nya Pak Tio itu salah entry-nya. Bisa juga sehingga datanya Pak Tio tidak keluar, tidak ada datanya karena salah satu angka yang di-entry itu tidak sama dengan NIK-nya Pak Tio. Kemungkinan bisa salah. Atau yang kedua adalah waktu pas mengentry punya Pak Tio, mungkin jaringannya di tempat vaksin yang kedua agak lemot sehingga tidak bisa connect dengan data di Dispenduk sehingga nama Pak Tio tidak keluar. Ini perlu divalidasi, diverifikasi dan perlu dikonfirmasi kepada tempat vaksin yang kedua karena vaksin yang pertama sudah berhasil. Saya yakin kalau vaksin yang pertama sudah bisa, vaksin yang kedua harusnya tidak jadi masalah. Saya kira itu Pak Tio. Terima kasih Pak Sudarmanto atas penjelasannya. Jadi jangan khawatir nggih Pak Tio. Pak Tio tetap bisa melakukan vaksin kedua dengan bantuan Dukcapil, NIK Bapak nanti akan dapat terupdate. Jadi tetap semangat untuk vaksin ya Pak Tio ya. Mengingat waktu sudah mau hampir usai nggih Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Dar sebelum acara ini kita tutup. Baik, terima kasih Bu Aster. Terakhir dari saya, marilah warga Kota Malang untuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk sadar akan pentingnya dokumen kependudukan. Karena kesadaran dari diri kita sendiri akan membawa kesadaran kepada orang yang ada di lingkungan kita sendiri, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan rumah, teman, tetangga, semuanya akan mengikuti atas kesadaran diri kita akan pentingnya dokumen kependudukan. Karena apa? Karena kalau kita tanpa dokumen itu kan tanpa identitas, kita itu bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, inilah pentingnya dokumen kependudukan, maka Dispenduk mempunyai tujuan untuk menyadarkan seluruh warga masyarakat Kota Malang agar memahami dan mengetahui pentingnya dokumen kependudukan melalui gerakan Indonesia Sadar Adminuk. Saya kira itu Bu Aster, monggo pada Kota Malang yang belum punya dokumen kependudukan untuk segera mengurus di Dispenduk maupun melalui kelurahan atau melalui pelayanan online yang sudah kami sediakan.
Ya kan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mengucapkan terima kasih atas atensinya. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebenarnya. Dan insya Allah nanti akan ketemu 2 minggu yang akan datang dalam Dukcapil Menyapa Masyarakat sesi yang keempat. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarmanto selaku narasumber kita pada siang hari ini. Sangat bermanfaat sekali nggih Bapak Ibu sekalian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sudarmanto, di mana dokumen kependudukan bagi kita adalah sangat penting karena dengan tertib administrasi kependudukan, yaitu dokumen kependudukan, akses layanan kepada layanan publik akan dapat lebih mudah dan lebih cepat. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Elizabeth, Yunita Elizabeth, yang berkenan hadir pada hari ini. Ibu Yunita Elizabeth dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Ibu berkenan untuk hadir pada acara Dukcapil Kota Malang Menyapa Masyarakat pada hari ini. Kepada Bapak Sudarmanto selaku narasumber kami ucapkan terima kasih. Untuk para warga Malang, untuk Nawak Dispenduk Capil Kota Malang, kami haturkan juga banyak terima kasih atas atensi dan partisipasinya pada acara pada siang hari ini. Sebelum kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih.